Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Dasar Teknik Komputer yang beranggotakan Fatur Rahman, Karisma Bima Sakti, Muhammad Yevan Alfiansyah, Nia Risma Aulia, Noval Afif Sujana, dan Zahra Sifa Nurhaliza. Hai teman-teman, saya akan menjelaskan tentang kontrol unit atau bisa juga disebut unit kendali. Apa sih kontrol unit itu? Kontrol unit adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan atau kendali atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU, Arithmetic Logical Unit di dalam CPU tersebut. Output dari kontrol unit ini akan mengatur aktivitas bagian lainnya dari perangkat CPU. Nah, pada komputer modern, setiap subsistem ini telah memiliki controllernya masing-masing, dengan CPU sebagai pemantaunya. CPU juga berfungsi untuk bersinkronisasi antar komponen. Adapun fungsi dari operasi unit control ialah pengurutan atau sequencing. Unit control menyebabkan prosesor menuju sejumlah operasi mikro dalam urutan yang benar, yang didasarkan pada program yang sedang dieksekusi. Eksekusi atau execution. Unit control menyebabkan setiap operasi mikro dilakukan. Teman-teman, kalian tahu nggak sih apa aja tugas-tugas dari unit control? Kalau belum, yuk kita cek sama-sama. Berikut adalah tugas-tugas dari unit control. Mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Mengambil instruksi dari memori utama. Mengambil data dari memori utama jika ingin memprosesnya. Mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika. Dan yang terakhir, menyimpan hasil proses ke dalam memori utama. Nah, apa aja sih jenis-jenis control unit itu? Yang pertama, single cycle control unit, yaitu proses di control unit ini hanya terjadi dalam satu cycle saja. Artinya, setiap instruksi ada pada satu cycle, maka dari itu tidak memerlukan state. Nah, yang kedua itu ada multi-cycle control unit. Berbeda dengan control unit single cycle, control unit multi-cycle ini lebih memiliki banyak fungsi, yaitu dengan memerhatikan state dan opcode. Lalu ada jenis input-output control unit. Yang pertama, ada jenis-jenis dari input control unit, yaitu clock, berfungsi untuk sinkronisasi operasi antar komponen-komponen komputer, termasuk juga unit control. Lalu ada instruksi register. Opcode instruksi saat itu digunakan untuk menentukan operasi mikro yang akan dilakukan selama siklus eksekusi. Lalu ada flag. Flag ini digunakan unit control untuk mengetahui status dari CPU. Yang terakhir ada control signal to control bus, berfungsi memberi jalur ke unit control untuk sinyal-sinyal seperti sinyal interrupt dan acknowledgement. Yang kedua, ada jenis-jenis dari output control unit, yaitu sinyal kontrol dalam CPU atau control signal in CPU. Output ini terdiri dari dua macam sinyal, yaitu sinyal-sinyal yang menyebabkan perpindahan data antar register dan sinyal-sinyal yang dapat mengaktifkan ALU, Arithmetic Logic Unit yang spesifik. Lalu ada control signal to control bus. Output sinyal ini juga memiliki dua macam sinyal, yaitu sinyal kontrol bagi memori dan sinyal kontrol bagi modul-modul input dan output. Operasi mikro. Operasi mikro adalah suatu operasi di mana suatu komputer menjalankan suatu program dan melakukan siklus proses memasukkan dan mengambil data, atau melakukan eksekusi.
Operasi makro merupakan operasi atomik dari CPU. Cara kerja operasi makro: memfetch suatu instruksi dari memori, memberi kode instruksi untuk menentukan operasi yang sedang dilaksanakan, menentukan sumber dan tujuan data dalam perpindahan data, dan mengeksekusi operasi yang sedang dilakukan. Kelebihan dan kekurangan operasi mikro. Kelebihannya, yang pertama, rancangan microprogrammer relatif mudah diubah-ubah dan dibetulkan. Kedua, menyertakan kemampuan diagnostik yang lebih baik dan lebih dapat diandalkan daripada rancangan hardware. Yang ketiga, utilisasi memori utama dalam komputer microprogrammer biasanya lebih baik karena perangkat lunak yang seharusnya menggunakan ruang memori utama justru ditempatkan pada memori kendali. Yang keempat, pengembangan ROM lebih lanjut dalam kaitan dengan harga dan waktu akses secara lebih jauh justru menguatkan posisi dominan pemrograman mikro. Salah satunya dengan menyertakan unit memori ketiga disebut sebagai nano memori, tambahan bagi memori utama dan memori kendali. Dalam mengerjakan hal ini, mungkin terjadi pertukaran trade-off yang menarik antara pemrograman mikro horizontal dan vertikal. Kekurangannya yaitu pertama, karena waktu akses memori kendali ROM menentukan kecepatan operasi Control Logic Unit atau CLU, maka kendali microprogrammer mungkin menghasilkan CLU yang lebih lambat dibandingkan dengan kendali hardware. Yang kedua, alasannya bahwa waktu yang diperlukan untuk menjalankan suatu instruksi mikro juga mencangkup waktu akses ROM, sedangkan suatu keterlambatan dalam CLU hardware hanya mungkin disebabkan oleh keterlambatan waktu. Penyebaran melalui perangkat keras yang relatif sangat kecil, hardware digunakan hanya jika sistem itu tidak terlalu kompleks dan hanya memerlukan beberapa operasi kendali. Lalu di sini ada instruction cycle atau siklus instruksi. Karena set instruksi dari suatu CPU memiliki bermacam mode pengalamatan dan format operan, maka unit control bertanggung jawab untuk menjaga semua kemungkinan pada setiap tingkat dalam siklus instruksi, yaitu setiap fase siklus instruksi dapat diuraikan menjadi operasi mikroelementer. Dan ada 4 buah kode siklus instruksi atau ICC. Nah, ICC menandai status CPU dalam hal berbagai tempat siklus tersebut berada. Berikut ada 4 kode siklus instruksi atau Instruction Code Cycle. Yang pertama ada 00 yaitu fetch. Yang kedua ada 01 yaitu indirect. Yang kedua ada 10 yaitu execute. Yang ketiga ada 11 untuk interrupt. Selanjutnya ada 4 register dalam fetch cycle, antara lain ada Memory Address Register atau MIR yang terkoneksi dengan bus alamat atau address bus. MIR ini melakukan spesifikasi alamat untuk operasi baca dan tulis. Lalu ada Memory Buffer Register atau MBR yang terkoneksi dengan bus data atau data bus, menyimpan data untuk ditulis atau menyimpan data terakhir yang telah dibaca. Dan ada Program Counter atau PC, menyimpan alamat instruksi yang akan diakses. Lalu yang terakhir ada Instruction Register atau IR, akan menyimpan alamat instruksi terakhir yang diakses. Adapun jenis-jenis dari instruction cycle ialah fetch cycle atau siklus pengambilan, indirect cycle atau siklus tidak langsung, interrupt cycle atau siklus interupsi, dan execution cycle atau siklus eksekusi. Fetch cycle.
Fetch cycle adalah siklus pengambilan data di dalam memori ataupun di register. Indirect cycle atau siklus tidak langsung adalah eksekusi sebuah instruksi yang melibatkan sebuah operand atau lebih di dalam memori, yang masing-masing operand memerlukan akses memori. Interrupt cycle. Interrupt cycle adalah suatu permintaan khusus kepada mikroprosesor untuk melakukan sesuatu. Bila terjadi interupsi, maka komputer akan menghentikan dahulu apa yang sedang dikerjakannya dan melakukan apa yang diminta oleh sang penginterupsi. Execution cycle. Execution cycle atau siklus eksekusi adalah proses dari CPU untuk mengerjakan instruksi yang sudah dijemput dari main memory dan sudah berada di IR register. Control unit di CPU mengartikan instruksi tersebut melaksanakan operasi yang harus dilakukan, seperti penjemputan atau pengambilan data dari main memory, mengirim instruksi ke ALU untuk melakukan operasi aritmatika atau logika, dan menyimpan hasil pengolahan kembali ke main memory. Selanjutnya, kita akan mengenal tentang kendali prosesor atau hardware. Tahukah Anda, prosesor sering disebut sebagai otak sentral dari komputer. Artinya, unit pemproses utama dari perintah-perintah program yang harus dijalankan oleh komputer, yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer, dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Lalu ada fungsi CPU. Apa aja sih fungsi CPU itu? Yang pertama, untuk menggenerasi sinyal kontrol. Yang kedua, digunakan pada komputer berkinerja tinggi atau superkomputer dan RISC, sederhana dan instruksi akses memori. Yang ketiga, ada control unit konvensional, menghasilkan suatu rangkaian mikroinstruksi. Dan yang terakhir, ada perbedaannya dengan control unit microprogrammed terletak pada gerbang logikanya. Selanjutnya, mari kita mengenal tentang apa itu kendali mikroprogram. Kendali mikroprogram menawarkan suatu pendekatan yang lebih terstruktur untuk merancang unit kendali logika dibandingkan dengan kendali hardware. Rancangan mikroprogram relatif mudah diubah-ubah dan dibetulkan menawarkan kemampuan. Karena di waktu akses memori, kendali ROM menentukan kecepatan operasi CLU. Maka, kendali mikroprogram mungkin menghasilkan CLU yang lebih lambat dibandingkan dengan kendali hardware. Ada dua instruksi dalam mikroprogrammed. Yang pertama, horizontal, yaitu 1 bit diberikan untuk setiap sinyal logika yang dihasilkan oleh instruksi mikro. Jenis implementasi diamankan sinyal kontrol dimasukkan melalui kode ke dalam bit, kemudian digunakan setelah dikode. Yang kedua ada vertikal, yaitu hanya satu operasi mikro yang dipanggil pada suatu waktu. Kontrol di mana setiap bit kontrol mengatur satu operasi gate atau mesin. Adapun komponen-komponen mikroprogrammed terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada komponen-komponen pokok control unit mikroprogrammed, di mana di dalamnya ada instruction register, ada control store berisi mikroprogrammed, ada address computing circuiting, lalu ada mikroprogrammed counter, lalu ada micro instruction buffer, dan yang terakhir ada micro instruction decoder. Yang kedua, ada peralatan pendukung microprogrammed control. Di dalamnya berisi tentang assembler mikro, formatter, sistem pengembangan, dan simulator perangkat keras. Nah, itu dia gengs,
penjelasan tentang unit control menurut kelompok 5. Kalau menurut kamu gimana? Tulis di kolom komentar ya. Dah.